Halo adik-adik, kita jumpa lagi. Bagaimana keadaannya? Puji Tuhan, kita ucapkan syukur sama Tuhan bahwa kita masih tetap diberi kesehatan selalu oleh Tuhan. Nah adik-adik, kali ini kita akan belajar bersama-sama dalam via online ini dari Injil Matius bab 20, di mana diceritakan tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Sudah siap semuanya? Iya, jangan lupa siapkan kitab suci ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama dari kitab suci. Dan tetap selalu sukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita lanjutkan kegiatan via online ini, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Semuanya tutup mata. Kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas karunia-Mu, atas berkat-Mu yang begitu indah bagi kami. Engkau masih mempertemukan kami walaupun lewat via online. Kiranya Engkau berkati kami dengan sukacita yang begitu besar, hingga kami boleh bersama-sama bersukaria, bersukacita di dalam Tuhan dalam via online ini. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari via online ini, agar sabda-Mu yang akan disampaikan boleh tertanam dalam hati kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan via online ini. Kita akan bersukaria dan bersukacita, bernyanyi memuji Tuhan. Tetap semangat selalu ya. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ririn. Untuk minggu kali ini, Kak Ririn akan membawakan pujian. Nah, akan ada 2 pujian. Pujian yang pertama, air menjadi anggur. Adik-adik siap untuk bernyanyi? Yuk, berdiri dulu biar kita makin bersemangat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Are you ready? Musik. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Si buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Yang lumpuh bisa jalan, amat
Kita sekarang ke lagu yang kedua. Judul lagunya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Siap? Musik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, sekarang kita sudah melakukan pujian. Adik-adik, selanjutnya siapkan kitab sucinya. Oke? Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di Piap Online. Sebentar lagi kita akan melanjutkan untuk membaca kitab suci. Bacaan Injil minggu ini diambil dari Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Kakak ulangi lagi ya. Dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang,
ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandunya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang seharian suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita ketemu lagi anak-anak di Biak Online hari ini. Anak-anak sudah mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil karangan Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Tentang apa ya anak-anak? Tentang perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Hari ini Tuhan Yesus mau memberikan pengajaran kepada anak-anak, kepada kita semua tentang kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu sungguh mewartakan kabar gembira, kabar sukacita. Dalam segala situasi kehidupan manusia, itu Allah datang untuk menyelamatkan manusia. Tujuan utama Allah bagi kita adalah kita diselamatkan. Dalam bacaan ini kita melihat bahwa kerajaan Allah itu diperuntukkan bagi orang yang berkeadilan, bagi orang yang murah hati,
bagi orang yang juga tidak punya pekerjaan, orang yang tidak punya jaminan hidup. Semua itu diundang oleh Tuhan Yesus. Diundang untuk apa anak-anak? Diundang untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh kebahagiaan, untuk memperoleh anugerah-anugerah dalam hidup ini. Kita melihat bacaan hari ini, tuan yang punya ladang anggur itu pagi-pagi benar sudah datang mencari pekerja-pekerja dan mereka membuat perjanjian. Perjanjian bahwa mereka akan kerja selama 1 hari dan mereka mendapat 1 dinar bayarannya untuk bisa hidup selama 1 hari itu. Sesudah itu jam 9, tuan ini juga keluar dan masih menemukan banyak penganggur. Dan dia juga meminta mereka untuk datang bekerja di kebun anggur itu. Dengan perjanjian yang sama, mereka dibayar 1 dinar. Begitu juga jam 12 siang. Juga Tuhan menemukan orang-orang yang masih nganggur, yang tidak punya pekerjaan. Dipanggil, dipercaya oleh Tuhan untuk bekerja di kebun anggurnya. Sampai dengan sore juga pun masih menemukan orang yang belum bekerja. Dan Tuhan mengundang mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Pada sore hari, waktunya harus membayar para pegawai itu. Dan semua pegawai itu, baik yang bekerja mulai pagi, yang jam 9, yang jam 12, yang jam 5 sore, mereka dibayar sama 1 dinar. Nah, anak-anak, apakah Tuhan itu tidak adil? Tidak. Tuhan itu sangat adil. Mengapa begitu? Tuhan juga itu menepati janjinya. Perjanjian mereka, yang kerja pagi, yang kerja sore, yang kerja siang, mereka itu dibayar oleh Tuhan 1 dinar. Artinya apa anak-anak? Tuhan itu mengundang semua orang, terutama orang yang tidak bekerja. Orang yang tidak bekerja ini gambaran apa ya anak-anak? Gambaran orang yang tidak punya pengharapan. Gambaran orang yang tidak mempunyai masa depan. Gambaran orang yang tidak dapat menikmati kehidupan. Nah, bagi orang-orang seperti itulah Tuhan Yesus mengundang. Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus mengajak. Sekarang mau atau tidak? Ada orang yang hanya mengikuti Tuhan hanya untuk memenuhi keinginannya saja. Misalnya, supaya kalau ditanya orang, agamamu apa? Oh, agamaku Katolik. Tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah datang ke gereja. Berarti dia masuk Katolik hanya untuk nama. Hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi. Nah, kita menjadi Katolik, mengikuti Yesus itu harus dengan ikhlas hati. Tidak ada perhitungan untung rugi. Seperti perjanjian Yesus dengan hamba-hamba yang pagi hari itu, apa perjanjiannya? Kamu dapat 1 dinar. Tuhan menjamin kehidupanmu selama 1 hari. Dan perjanjian itu ditepati oleh Tuhan. Anak-anak, kita juga menjadi umat Katolik. Itu ada perjanjian ilahi dengan Tuhan. Melalui sakramen baptis ya anak-anak. Walaupun dulu kalian dibaptis masih kecil, masih bayi, yang mengikat perjanjian dengan Tuhan Yesus itulah Bapa Ibumu mengatasnamakan kalian. Berjanji apa kepada Tuhan? Berjanji untuk mengikuti Tuhan Yesus.
berjanji untuk setia kepada Tuhan Yesus, berjanji untuk menepati janji-janji itu. Karena Tuhan Yesus berjanji akan menyelamatkan kita, akan memberikan berkat-berkat yang kita butuhkan dalam hidup ini. Maka kalau kita menjadi orang Katolik yang baik, tidak pantas kalau kita menuntut Tuhan Yesus. Tidak pantas kalau kita memaksa Tuhan Yesus. Karena kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti Tuhan akan menyelamatkan. Maka kita melihat di sini betapa Tuhan Yesus itu berbelas kasih kepada semua orang yang menjawab panggilan Tuhan. Tuhan Yesus berbelas kasih kepada semua pekerja yang butuh kehidupan. Tuhan Yesus juga berbelas kasih kepada kita semua yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan kebahagiaan. Mari kalau kita mengikuti Tuhan, jangan kita menuntut upah. Kalau saya sudah mengikuti Yesus, mana kok Tuhan Yesus tidak menolong saya? Kok Tuhan Yesus tidak membuat saya pintar? Kok Tuhan Yesus tidak memberi nilai pada saya 100? Nah, ini tuntutan-tuntutan yang sebenarnya tidak wajar kita lakukan. Karena apa? Kita percaya Tuhan itu menyediakan berkat-berkat yang kita butuhkan. Karena kadang-kadang apa yang kita mintakan kepada Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Anak-anakku yang terkasih, kita juga belajar bahwa keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang dipanggil itu adalah keselamatan untuk semua orang. Maka kita percaya bahwa semua orang di dunia ini juga mendapatkan tawaran dari Yesus untuk diselamatkan. Nah, sekarang siapa yang menjadi pelaksananya? Siapa yang menjadi pelaku-pelakunya? Ya, kita semua yang mengikuti Kristus ini, kita dipercaya untuk juga mengasihi sesama, untuk menolong sesama, dan untuk menyelamatkan sesama kita. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kita belajar dari bacaan hari ini. Mari kita menepati janji, terutama janji kita kepada Tuhan, janji kita kepada orang tua kita, janji kita kepada orang-orang yang lebih tua dari kita, mungkin janji kita juga kepada saudara-saudara dan teman-teman kita. Disinilah kita mengamalkan ajaran Tuhan yang penuh belas kasih. Mari adik-adikku, anak-anakku yang terkasih, kita mengamalkan ajaran Tuhan hari ini. Kalau kita sudah berjanji untuk mengikuti Tuhan, mari kita setia untuk mengikuti Tuhan, menepati janji-janji kita kepada Tuhan untuk menjadi anak-anaknya yang baik, anak-anaknya yang manis, anak-anaknya yang patuh dan sayang kepada orang tua, anak-anaknya yang rajin berdoa, rajin mengikuti biak online. Maka Tuhan pasti akan memberkati kita dengan berlimpah. Semoga Tuhan memberkati anak-anak dan orang tua. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, memuji nama Tuhan, dan kita tadi sudah membaca kitab suci. Tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Helen. Sekarang waktunya kita untuk membuat sesuatu. Apa itu? Nah, adik-adik, pada hari Minggu ini, adik-adik tolong siapkan kertas HVS 2 lembar ya. Kita akan membuat pohon anggur. 2 lembar, yang satu untuk pohon anggur, medianya, yang satunya untuk membuat lingkaran-lingkaran dari buah-buah anggur tadi. Nah,
Sekarang untuk yang pertama kita membuat pola lingkaran-lingkaran. Nah, jangan lupa ya, kita siapkan alat tulis, lem, gunting, pensil, dan pensil warna atau krayon. Sekarang kita membuat pola lingkaran dulu ya. Adik-adik, kalau ada lingkaran atau tutup dari botol, boleh adik-adik pakai. Seperti kakak, seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai kakak membuat polanya. Sekarang waktunya untuk menggunting. Kita gunting satu persatu sampai buah-buah anggur ini habis. Adik-adik membuatnya sampai penuh ya. Setelah itu adik-adik gunting semua. Nah, seperti ini. Oke, sudah tergunting. Contohnya seperti ini. Nah, sudah jadi semua lingkaran-lingkaran untuk buah-buah anggur. Nah, sekarang waktunya kita membuat pohon anggurnya. Kita membuat pohon anggur, pola pohon anggurnya. Nah, adik-adik membuat pola pohon anggur. Polanya seperti ini. Bisa ya adik-adik ya? Kakak yakin adik-adik pasti bisa. Nah, setelah itu lingkaran-lingkaran tadi kita lem. Kita lem, kita susun satu persatu, kanan dan kiri. Seperti ini adik-adik ya. Setelah itu, setelah selesai semua, kita kasih warna. Warna anggur itu warna apa? Ya, pintar. Warna ungu. Kita warnai lingkaran-lingkaran tadi dengan warna ungu. Nah, kalau sudah selesai, setelah diwarnain semua, jadinya akan seperti ini. Adik-adik bisa memberikan tulisan seperti punya kakak. Bapa murah hati di tengah-tengahnya. Dan di dalam pohonnya, batang pohonnya, adik-adik kasih tulisan Matius bab 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Seperti ini adik-adik. Pasti bisa ya? Kakak yakin adik-adik semua pasti bisa. Minta bantuan sama mama dan papa atau sama kakak ya. Oke. Nah, adik-adik, demikian aktivitas kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya tetap nonton via online. Oke, sampai jumpa. Oke adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh sukacita. Kita juga sudah belajar bersama-sama membaca kitab suci dan mendengarkan renungan. Dan tadi kita juga sudah beraktivitas bersama-sama. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri kegiatan via online ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan selalu menyertai kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami, terutama dalam via online ini. Kiranya sabda-Mu yang begitu indah boleh selalu tertanam dalam hati kami. Berkatilah kami agar kami mampu menjadi anak-anak Yesus yang baik, yang boleh menjadi contoh bagi orang lain di sekitar kami. Ya Tuhan,
Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya hanya Yesuslah Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan jumpa lagi dalam Via Online minggu depan. Sampai jumpa. Jangan lupa ya, jaga kesehatan.